nafas gitu ya, kayak ada sesuatu di tenggorokan Nah. atau di di dada gitu. Nah, Mungkin itu tuh efek kali ya. Iya betul, itu salah satu dampak jangka pendek dari polusi udara yang kita rasain. Ya kita bisa batuk-batuk, mata pedih, terus kayak yang tadi lu rasain nafas berat ya kan? Pemerintahan nih, gue Apa juga tuh? baru dapat berita soal katanya ini buat kaum milenial itu ada namanya program, jadi petani. Jadi petani lo dibayar 10 juta. Halo guys, welcome back to Vin, Envin. kita di hari Minggu nih. Lu seharian ini ngapain aja bro? Gue hari ini ya biasalah jogging, tipis-tipis. Ini Olahraga bro. kayaknya work-life balance banget hidup lu ya. Semoga. Ngomongin olahraga nih. Lu tadi olahraga jogging pasti daerah Sudirman kan? Iya, daerah sana Sudirman. Lu ngeliat gak sih Daerah langit lain. itu tadi Langit. kalau agak mendung? Iya sih, agak mendung Dan lu tahu itu bukan sekedar mendung tahu ternyata. Maksudnya gimana tuh? Dan setelah gua cek ya, Hmm. itu tuh ternyata adalah kumpulan polusi yang udah membumbung tinggi di langit kota Jakarta tercinta kita. Tapi udah bukan hal yang aneh nggak sih? Memang itu kan apa namanya? Polusi ya, memang. Yes. Memang sudah kayak polusi gitu. Ya, tapi kayak makin kesini kayaknya kok makin parah banget ya. Iya sih, gue ngerasa juga. Kayak kita kayak susah ngebedain antara mendung sama itu polusi sendiri itu gimana Kadang-kadang ceritanya? udah susah juga nafas gitu ya, kayak ada sesuatu di tenggorokan Nah. atau di di dada gitu. Nah, Mungkin itu tuh efek kali ya. Iya betul, itu salah satu dampak jangka pendek dari polusi udara yang kita rasain. Ya kita bisa batuk-batuk, mata pedih, terus kayak yang tadi lu rasain nafas berat ya kan? Jadi makin risih berarti ya jogging di Benar. luar. Kayak kita olahraga terpapar polusi, nggak olahraga di rumah juga badan kan nggak bakal sehat ya nggak Iya, sih? salah satu ini harus kita mau nggak mau harus olahraga ya di rumah aja, di kosan atau di apartemen tempat kita tinggal gitu ya. Betul. Ya kalau punya duit lebih bisa nge-gym gitu, tapi kan nggak Ya. semua orang bisa membership gym gitu. Salah satunya Betul. olahraganya paling kayak walking pad atau jogging sekitaran rumah mungkin ya. Nah, betul. Kayak sebenarnya sih olahraga tipis-tipis aja di rumah kayak lu sit up, push up, ya lari-lari di tempat. Berarti keringetan lah ya. Iya, betul. Tapi tadi gue ngerasa di Sudirman tuh ada yang aneh bro. Jadi Apa kayak biasanya kan memang sudah jalan Sudirman tuh nggak ada kendaraan sama sekali. Ini udah mulai masuk tuh ada kendaraan entah dari mana. Itu kisaran jam berapa? Baru kisaran jam 7, jam 8. Jam 8 udah mulai rame kendaraan. Padahal Jam gue segitu. Setahu gua kayaknya dibukanya iya, jam 10-an 10-an ya. 10-an kan Harusnya. harusnya sih. Itu bukan Car Free Day lagi dong namanya kalau udah jam segitu kendaraan berseliweran. Udah ada karnya. Aduh, payah sih. Ya. Ya, moga aja sih kita yang para olahraga ini bisa nanggulangin dampak negatif ke tubuh kita ya nggak sih? Benar, memang sekarang harus benar-benar diperhatiin ya hidup di kota Jakarta ini. Terutama sih dari polusi itu sendiri ya kayak bagusnya sih kalau kita kemana-mana ya jangan lupa pakai masker. Oh ya, kalau kita yang sering naik motor atau naik kendaraan umum, masker itu kayak nomor 1 nggak sih? Iya, Walaupun emas banget ya. Walaupun udah COVID udah nggak berlalu kan, nggak Betul. dilarang nggak mengharuskan pakai masker. Tapi demi ya be aware for yourself lah ya. Iya, demi biar Kesehatan sehat kita lah. sendiri gitu. Nah, hari ini ada berita apa nih? Aneh. Yang paling shocking banget sih, sebenarnya dibilang shocking enggak sih, karena ini pasti akan kejadian juga. Based on info dari Ibu Menteri Keuangan tercinta kita yaitu Bu Sri Mulyani. Lu tau lah apa yang bakal gue omongin kan? Tentang pajak kan tahun depan. Yes. Iya, dengan Aduh. katanya pajaknya tuh jadi 12%. Betul.
Terus gue lihat beberapa video TikTok ya bro, itu dia ada yang ngitungin. Jadi gimana tuh? Misalkan kita kan punya beli barang harganya 10 juta misalkan, teman-teman beli HP gitu seharga 10 juta gitu. Berarti kalau PPN 11% kan berarti bayarnya itu ya sekitaran segitulah ya. 1.100.000 gitu ya. Iya betul. 100.000 buat ininya. Nah, katanya sih ada yang ngitung kalau sebenarnya PPN 12% itu nggak pure naik 1%. Maksudnya gimana nggak pure-nya tuh? Di bagian mananya? Jadi kalau dihitung-hitung kalau misalkan dari misalkan PPN-nya itu dari 100 ke 200 gitu. Nah, dari 100 ke 200 itu ternyata 9%-an. Jadi naiknya sebenarnya itu 9%-an. Wow. Jadi memang tulisannya 1%, tapi dari kenaikan harga itu bisa 9%. Yang total berimbas ke kita ya? Iya, nanti ada videonya deh, kita selipin itu ada. Lagi rame banget orang ngebahas kalau misalnya pajak naik dari 11% ke 12%, itu kenaikannya bukan 1%, tapi 9%. Hah, kok bisa? Sini aku jelasin. Oke, misal harga barang 100.000, terus pajaknya 11%. Artinya, pajak yang harus kita bayar 11.000 rupiah. Nah, kalau misal pajaknya jadi 12%, maka pajak yang harus kita bayar adalah 12.000. Nah, dari 11.000 ke 12.000, naiknya adalah tambah 1.000 rupiah. Lah kan naik 1.000, berarti kan cuma naik 1% dari 100.000. Benar. Kalau kita lihat dari harga total, itu naiknya 1%. Tapi sebenarnya harga barang itu kan tetap. Yang berubah itu pajaknya. Jadi, kalau kita mau hitung perubahan pajak, kita cuma boleh fokus ke pajaknya. Jadi kalau kita fokus ke pajaknya, berarti 1.000 itu naik dari 11.000 ke 12.000. Nah, berarti kita mau ngitung 1.000 itu berapa persen dari 11.000. Jadi 1.000 dibagi 11.000 dikali 100%. Jadi ini adalah 100 per 11%. Nah, itu kalau dihitung sekitar 9,09% atau dibulatkan 9%. Kesimpulannya, memang pajaknya naik 1%, tapi nominal pajak yang harus dibayar itu naiknya 9% dari sebelumnya. Begitu teman-teman. Kira-kira begitu pembahasannya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau aku bahas lagi, komen ya. Mantap jiwa. Situ ya, gue pikir ya udah naik 1% gitu, misalkan kita beli barang ya naik 1% aja gitu. Ternyata nggak ada hitungannya, ternyata itu naik sampai 9%. Pantas aja kalau mungkin ya hanya naik 1% secara keseluruhan, nggak mungkin sih kayak efeknya akan besar ya. Kalau emang seperti hal yang tadi lu bilang, ternyata yang dampak langsung kita rasain itu bukan 1% melainkan 9%, ya wajar sih kayak ya kan kita aja 10 juta misalkan, udah 1.100.000 kan PPN dari 11% tuh. Nah, kalau dia di 20% kan berarti kita bayarnya 1.200.000. Nah, dari 1.100.000 sampai 1.200.000 itulah bro katanya sih 9%. Cuma hitung-hitungannya nanti udah ada videonya. Oke. Kita gamblang, kita bisa lihat dengan jelas ya nanti ya. Hitung-hitungannya kayak gimana ya. Itu sih yang gue tahu soal PPN ini ya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Ya benar. Tapi seenggaknya lah PPN itu kan gak bakal kena ke kebutuhan pokok kita ya kan? Kena juga bro, semuanya bro. Masa sih? Jadi di toko-toko Indomaret pun itu naik semua harganya. Karena semuanya kena pajak kan. Apalagi kalau kita makan di restoran. Iya benar. Kalau kita beli barang elektronik, teman-teman beli barang elektronik, beli barang apapun, itu udah ada pajaknya. Jadi semua barang harganya naik. Gajinya nggak naik. Itu yang miris sih. Ini juga efeknya gue yakin pasti ke unjuk rasa lagi sih pasti. Benar. Secara taraf hidup naik, ya kalau gaji nggak naik, ya kita mau makannya gimana bro? Iya. Masa besar pasak daripada tiang ya nggak sih? Gimana ya kita makannya ya? Oh my god, ya naikin pemasukan mau nggak mau. Pastinya. Gue penasaran deh. Lu tahu nggak sih efek positif dari kenaikan PPN tuh apa yang kita rasain? Nah, yang lu rasain sendiri deh, ada nggak sih? So far sih kalau gue sebagai konsumer ya, Yes. Kayaknya nggak ada. Makin besar pajak kan pengeluaran kita makin gede juga gitu. Iya benar. Cuma mungkin sisi positifnya ya duit negara jadi makin banyak buat bayar utang-utangnya gitu kan. Iya. Itu. Betul. Ya namanya negara, ya. Ibaratnya gini, kalau ya gue nggak tahu itu ya. Mungkin dampak secara tidak langsung ya.
Gini loh, maksud gue kalau misalkan kita nih punya hutang, entah itu misalnya let's say lo pinjol gitu, utangnya tuh udah numpuk tuh, udah numpuk. Pasti bingung kan lo mau ngambil dari mana lagi? Yes. Mau majakin orang kaya juga susah kan, nggak semua orang kaya. Nah yang majak ya yang paling cepet duitnya kalau udah kalap gitu, yang majakin kaum menengah ke bawah biar cepet dapat duit ya gitulah. Yang korban kaum menengah ke bawah aja lagi ya. Iya, apalagi kaum menengah nih bantuan nggak dapet. Jadi kaum privilege-nya orang atas nggak ngerasain. Iya, privilege di atas nggak ngerasain, privilege di bawah nggak dapet. Jadi dia ya antara naik susah ke bawah udah pasti karena makin miskin kan. Aduh. Ya itulah. Semoga sih di zaman pemerintahannya presiden kita yang baru ini makin ada perubahan, semoga ke sisi yang lebih baik ya. Ya. Ngomongin pemerintahan nih, gue juga baru dapat berita soal katanya ini buat kaum milenial itu ada namanya program jadi petani. Jadi petani lo dibayar 10 juta, tapi khusus milenial ya, yang Gen Z nggak dapat. Milenial tuh berarti 97 mentok. 97 mentok. Kelahiran maksimal 97. Minimumnya nggak ada. Minimum tuh berapa ya? Gue nggak tahu. Kayaknya 90-an ya. 90-an deh. Iya. Mungkin 89 masih masuk kali ya. Masih masuk kayaknya. 89 masih masuk ya. Ya. Kayaknya gue masih ada chance deh. Bisa. Jadi daripada kita nyari kerja juga susah kan. Sekarang bener. Baik yang itu memiliki background pendidikan kayak kuliah S1 atau S2 juga nyari kerja susah sekarang. Benar. Jadi lebih baik ya teman-teman kalau memang punya lahan di rumah, lebih baik ya bertani aja. Terus didaftarkan biar dapat 10 juta ya bisa dipakai jadi uangnya. Ini perihal lahan pun ini tidak disediakan sama pemerintah gitu. Nah, gue kurang tahu lengkapnya ya, bisa dicek lah di link tersebut lah. Tapi gue belum ngecek, tapi feeling gue sih itu ya apa namanya harus ada lahannya lah. Kamu jadi petani, at least lu udah jadi petani, lu dibayar gitu. Bukan disediakan semuanya sama pemerintah. Jadi memang ini sebenarnya tujuan programnya hanya untuk kayak kaum milenial biar jadi kasih petani. Booster, iya benar, kasih booster biar animo para kaum milenial nih untuk menjadi petani. Gue sih mikirnya gitu ya, bisa dicek di link. Tapi yang mana mungkin sih pemerintah ngasih tanah kan? Iya. Kalau ngasih gaji masih oke lah. Itu juga kayaknya ngasih gaji apa nih? Ya itu lu bayaran 10 juta jadi petani. Oh iya. Itu kan gajinya. Kamu pikir 10 juta apa ya? Iya, oke. Ya. Berarti ini kemungkinan besar dimulai tahun ini atau tahun depan? Udah berjalan. Udah berjalan. Udah berjalan. Dicek aja di website katanya sih udah berjalan. Udah banyak yang register juga. Kuotanya sih nggak tahu ya berapa kuotanya. Cuma ya kalau misalkan di website masih bisa terdaftar ya teman-teman buru-buruan aja daftar. Benar. Ya semoga dengan banyaknya bantuan dari pemerintah ini kita jadi mandiri dalam hal pertanian nggak sih? Amin. Ya apalagi jadi mengurangi teman-teman jangan berpikir kan? kecil ya kalau petani itu ya pasti bukan gaji kayak nggak mewah gitu. Tapi kepikir nggak sih teman-teman kalau jadi petani itu hasil barangnya bisa diekspor, bisa jadi ladang duit bahkan lebih gede dari orang-orang yang kerjanya sebagai budak korporat. Iya, betul. Daripada kita nungguin nyari pekerjaan gitu kan. Iya. Lebih baik kita usaha sendiri aja. Ya karena sebenarnya nungguin job pun yang dicari apa? Tetap uang kan. Iya. Ya uang kan bisa dari mana aja ya nggak sih? Nah. Ya banyak banget ya kayaknya program-program baru dari Pak Presiden kita yang sekarang nih ya. Banyak banget gebrakannya. Salah. Apalagi admin Gerindra tuh, waduh lagi nangkepin yang korup-korup. Terus yang dagang-dagang diramein sama admin Gerindra. Wah, itu banyak banget sih website kayak. Gue pernah ya baca di Twitter si admin Gerindra ini dia bilang apapun pertanyaan kalian
kita akan coba jawab dan itu benar dijawab. Kadang menghibur juga. Iya benar. Ada nyeleneh juga. Tapi emang semua pertanyaan yang lucu-lucu pun dijawabin sama siapa dia. itu adminnya itu luar biasa sih. Gokil banget itu. The best banget sih emang. Gokil. Iya. Kan kita udah closing. Iya. Tinggal di closing. Nah, nih bro. Apa tuh? Ada berita baru lagi nih bro. Jadi dari pemerintahan kita Pak Prabowo itu ngasih medical check up dan deteksi kanker. Wow. Nah, tapi syaratnya lo harus ulang tahun bro. Oh, jadi bagi siapapun yang berulang tahun bisa dapetin gratis medical check up dan cek kanker. Benar, gitu? Iya, tapi ini 2025 sih bro. Oh, 2025. Nggak tahun ini ya? Belum sih, kalau startnya di 2025. Startnya sih 2025. Per 1 Januari kali ya? Mungkin ya, bisa baca beritanya di sini. Oke. Tapi ya itulah. Itu merupakan suatu hal yang wah fenomenal banget sih menurut gua. Kayak untuk apa ya, negara kita nih untuk cek kesehatan aja. Gue malah mikirnya, tapi itu dibebankan kemana ya biayanya ya? Dari Itu. pajak kah, APBN atau kita... PPN yang tadi kita bahas mungkin larinya ke situ. Semoga ya, kalau Iya. larinya ke situ which is bagus lah. Jadi ke warga kita sendiri gitu. Mungkin Bukan itu jadi yang- Rubicon kuning. Yes. Aduh, jangan sampai deh. Cukup masa lalu aja ya. Jangan terjadi di masa sekarang lagi. Ya nggak sih? Benar. Ya setengahnya kalau emang berhubungan sama PPN yang tadi ya, itu bisa dilariin dananya ke masyarakat lagi kan, alangkah senangnya dong masyarakat kita ya nggak? Benar. Nggak ada tuh yang akan nanti. Apalagi medical check up kan lumayan mahal bro, dari 500 sampai sejutaan kan. Betul. Jadi ya seenggaknya orang-orang yang mungkin tadinya hatinya dongkol karena kenaikan PPN ini jadi bisa agak sumringah sedikit lah ya. Ya, terbayarkan lah. Betul. Ya, MCU itu suatu gebrakan sih menurut gua karena di presiden sebelumnya kan belum ada ya. Belum ada ya, memang baru ini. Belum. Selama ini kan kita entah dari medical check up itu entah dari perusahaan kalau yang bekerja atau enggak ya bayar sendiri aja. Iya, bayar sendiri dan itu pun ya menengah ke bawah kayaknya jarang banget deh mikirin itu. Secara mereka lebih fokus untuk ke masalah perut dulu nggak sih? Ya kita kan makan aja udah susah ya bro. Yes, betul. Makan gratis. Makan gratis salah satu Programnya. programnya Pak Prabowo juga dong. Iya, tapi buat orang-orang tertentu aja. Iya, tapi memang bagusnya gitu sih dipilih karena memang ya untuk apa makan gratis dikasih ke orang yang sudah berkecukupan ya nggak sih? Ya. Sedangkan di Indonesia ini kan lebih banyak masyarakat yang masih relatif menengah ke bawah ya nggak sih ekonominya. Ya jadi semoga ini bisa tepat sasaran lah ya program-programnya Pak Presiden kita ya nggak? Ya kita dukung terus lah Pak Prabowo ini. Kita harus tetap dukung apapun kebijakan dari presiden kita selama baik ya nggak? Selama itu positif kita dukung juga lah. Betul. Kita mendukung dan tetap mengawasi ya nggak? Oke sih itu aja dari gue. Oke, sama. Kayaknya pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Ya kalau kalian punya kritik dan saran silahkan taruh di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan like dan subscribe. Kalau kalian nggak suka ya bisa kalian dislike. Tapi kasihlah kita. Nggak usah dislike. Nggak usah dislike. Di like lah. Oke. Tolong bantu, Dede butuh jajan. Bener. Oke, gue Vin. Gue Vin. Bye-bye. Bye.